Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Uswatun Sudrajat dari SMP Bakti Pelausan, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 225B Kabupaten Magetan. Di sini ada fasilitator saya Bapak Ari Mustafa SPD MPD serta pengajar praktek saya Ibu Rukayah MPDI. Di sini saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Bakti Pelausan. Dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SMP Bakti Pelausan, saya melakukan dua kegiatan. Yang pertama yang saya lakukan adalah penerapan budaya positif di kelas melalui kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Sedangkan kegiatan yang kedua yaitu pengimbasan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Yang pertama yaitu penerapan budaya positif di kelas melalui kegiatan keyakinan kelas. Yang pertama kali saya lakukan ketika membuat keyakinan kelas yaitu berdiskusi dengan siswa tentang kelas yang mereka impikan serta nilai-nilai yang mereka yakini untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Langkah selanjutnya yaitu meminta siswa menuliskan satu nilai yang mereka yakini pada selembar kertas yang sudah saya bagikan. Selanjutnya, masing-masing siswa menempelkan nilai-nilai yang mereka yakini yang sudah ditulis di kertas yang saya bagikan sebelumnya ke depan di papan yang sudah saya sediakan, di kertas yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, menyimpulkan keyakinan kelas bersama siswa dan menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian, menyimpulkan keyakinan kelas bersama siswa dan menandatangani kesepakatan tersebut untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan sepenuh hati. Di sini saya sajikan beberapa keyakinan kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampuh di SMP Bakti Pelausan. Yang pertama, wajib datang tepat waktu. Yang kedua, wajib memakai seragam lengkap. Yang ketiga, wajib membawa kamus. Yang keempat, tidak boleh main HP di kelas. Yang kelima, tidak boleh tidur di kelas. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh gaduh. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan yaitu pengimbasan budaya positif. Di sini, pengimbasan budaya positif ini saya lakukan kepada rekan sejawat di lingkungan SMP Bakti Pelausan. Mari kita lihat video pengimbasan yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Bakti Pelausan, Bapak Sudarmadi, terima kasih atas waktu dan tempatnya sehingga saya diperbolehkan untuk melakukan pengimbasan
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ma, untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua itu kan, berkebinekaan global. Untuk yang ketiga, ro, gotong royong. Yang keempat ada ti, kreatif. Yang kelima ada ma, mandiri. Sedangkan untuk yang terakhir ada nis, kepanjangannya bernalar kritis. Jadi oleh Bapak Halim Mariana itu disingkat makan roti manis. Apakah hadirin semuanya sudah hafal sekarang? Kita melihat makan roti manis, kelihatannya perut saya lapar. Oke, di sini ada 6 pelajaran Pancasila G. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Lanjut, sekarang seksi tentang teori kontrol. Di sini ada sebuah ilustrasi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di situ ada gambar apa ini, Bapak Ibu? Ada gambar 2 orang, yang satu seperti boneka, yaitu bonekanya bisa kita angkat. Jadi kita sebagai posisi yang mengontrol bonekanya itu, yang di depan itu siswa atau murid kita, yang di belakang kita, yang di belakang kita. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Yang ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua itu tadi apa? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Untuk ilusi yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sebagai seorang pelajar itu harus memberikan motivasi yang positif kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi pede. Oh, aku ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bisa diambil contoh ketika anak kita atau murid kita itu melakukan sebuah kesalahan, kita bisa membuat sebuah perkataan, istilahnya itu jadi menguatkan karakter mereka. Kenapa sih kamu tak melakukan hal seperti ini? Jadi itu dibuat merasa bersalah dengan kesalahannya itu. Jadi itu nanti bisa menguatkan karakter yang ada di dirinya. Jadi dia merasa bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memang sih pemaksaan itu nggak enak ya. Kita juga kalau dipaksa juga enak. Cuma karena kita sebagai seorang guru wajib memaksa mereka untuk mematuhi peraturan yang ada. Jadi kalau kita abaikan mereka atau membiarkannya ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, nanti mereka tidak akan melakukan perubahan. Jadi kita wajib memaksa mereka.
Jadi itu pengontrolan diri itu harus dikontrol oleh diri kita sendiri. Oke, kalau buatan gimana? Jadi yang mengontrol siapa? Suami atau diri yang sendiri? Lanjut yang ketujuh yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di sini adanya kolaborasi itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru tentang teori kontrol memandang dunia dari kacamata kita ya. Yang terakhir model berpikir menang-menang. Apa itu maksudnya model berpikir menang-menang? Menang-menang apa menang-menang nih? Jadi kalau model berpikir menang-menang itu kita menanamkan pada diri kita sendiri itu kita harus bisa maju ke depan, kita harus menang. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita tadi siapa? Diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Ada yang bisa menjawab? Monggo Bu Ani. Apa itu disiplin? Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin itu taat pada peraturan, seperti itu ya. Peraturan apa saja? Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terus menurut pandangannya Bu Ani, disiplin apa? Di-on dulu Bu Ani. Menurut saya disiplin itu kita mematuhi peraturan yang ada. Oke, benar juga. Jadi disiplin pada dasarnya itu kita menaati peraturan yang ada. Karena kita ada di lembaga sekolah, maka kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, di sini saya sajikan dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan kepada sebuah peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu biasanya kalau berhubungan dengan peraturan menjadi tidak nyaman. Yang kedua di sini sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini gini, kita menanamkan motivasi ke anak itu jangan hanya dari luarnya saja. Jadi juga harus menanamkan motivasi intrinsik. Kita beri motivasi kepada mereka kalau kita melakukan hal ini nanti konsekuensinya apa, kedepannya itu bagaimana. Jadi wajib kita menanamkan motivasi itu secara intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu biasanya anak-anak mengabaikan sih seringnya. Jadi kan perlu melakukan pendekatan ketika kita memberikan motivasi kepada mereka. Lanjut, untuk disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan
kebutuhan yang memiliki tujuan tertentu yang pasti akan kita capai. Oke, selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Sebagai manusia, kita pasti akan bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Itu tujuannya kita bertahan hidup itu untuk apa? Ya untuk kita supaya bisa hidup. Bertahan hidup itu ya yang pertama rumah, kemudian kesehatan, pakaian, makanan. Jadi kita sebagai manusia itu membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan kesehatan, jaminan kesehatan itu untuk kita bertahan hidup. Karena kalau kita sakit-sakitan, pasti hidup kita juga gak nyaman. Yang ketiga pakaian. Ini juga kebutuhan utama ya. Ini kebutuhan kita, kalau nggak pakai baju juga kita malu. Selanjutnya makanan. Makanan ini juga kebutuhan utama. Kalau tidak makan kita pasti kita juga pasti tidak bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua kebutuhan dasar manusia yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan rasa diterima oleh lingkungan kita dan juga membutuhkan rasa kasih sayang. Kalau kita dicuekin, kita juga gak enakan. Jadi di sini penjelasannya kasih sayang dan rasa diterima itu kerjasama dalam kelompok. Jadi kita harus sebagai makhluk sosial kita harus hidup berkelompok, tetap membutuhkan bantuan orang lain, tetap terhubung dengan orang lain, kemudian memilih pasangan hidup. Jadi rasa kasih sayang itu bisa kita dapatkan dari pasangan, keluarga, ataupun teman. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu merupakan harga diri yang diakui atau dihormati atas prestasi, keterampilan, dan keinginan untuk meninggalkan sebuah pengaruh. Jadi kita itu sebagai manusia itu juga butuh penguasaan ya. Kita memiliki harga diri. Harga diri itu kita ingin diakui oleh orang lain, dihormati orang lain, dan kita juga harus menunjukkan prestasi apa yang ada pada diri kita. Kalau kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, otomatis orang lain juga akan ada di badannya menghargai dan menghormati kita. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Di sini kebebasan bukan artinya bebas begitu saja ya, melawan peraturan bukan, tapi kebebasan di sini kita itu orangnya itu pasti ingin mencoba juga hal yang baru, tidak ingin terpengaruh dengan orang lain. Jadi kita memiliki jati diri sendiri, mencari hal-hal yang menarik. Namanya manusia, kalau ada hal yang baru kita pasti ingin mencoba hal yang baru, mencari hal-hal yang menarik yang ingin kita coba. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Kalau kita itu sepaneng, istilahnya sepaneng kerja terus tanpa adanya kesenangan, kita juga perlu healing ya katanya. Istilah sekarang itu katanya healing. Jadi kesenangan itu bisa bermain, tertawa, akan lebih konsentrasi lagi. Kalau kita sudah piknik kejauhan katanya, atau healing, itu bermain ketawa bersama keluarga atau teman-teman, pasti kita akan lebih konsentrasi lagi ketika kita melakukan pekerjaan. Biasanya sih kita kalau melakukan hal kesenangan itu hal-hal hobi kita itu apa yang kita senangi, yang kita lakukan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Yang ketiga penguasaan diri dan penguasaan orang lain. Yang ketiga 4 kebebasan. Yang terakhir mengenai kesenangan. Oke, dilanjut, sudah ngantuk atau masih kita lanjutkan. Sekarang ada motivasi perilaku manusia.
gali motivasi intrinsik dari siswa-siswa kita, sehingga mereka mampu membentuk jati dirinya sendiri dari dalam. Sudah paham apa yang harus dilakukan, tidak dengan paksaan, tidak karena hukuman atau tidak karena reward. Nanti gitu Pak Ibu. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama, siswa takut karena hukuman. Yang kedua, karena takut karena adanya reward. Dan yang ketiga, karena motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka. Jadi mereka ikhlas melakukannya. Oke, ini ada 3 motivasi. Sekarang lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama di sini ada hukuman. N-nya turun ke bawah ini tadi. Ngeditnya sambil ngantuk ini. Yang pertama di sini ada hukuman. Apa itu perbedaannya hukuman dan penghargaan? Kalau hukuman itu kesannya terlalu menyakitkan. Jadi anak-anak dendam kepada kita kalau kita hukum. Yang kedua, rasa tidak nyaman. Ketika mereka itu dihukum, pasti rasa tidak nyaman terjadi di diri mereka. Yang ketiga, murid takut. Jadi kita nanti jadi guru yang paling ditakuti oleh murid. Yang keempat, itu kesannya sangat memaksa murid. Jadi murid itu dipaksa untuk mau melakukan hal yang diperintahkan guru. Kemudian kalau mereka tidak mau, pasti mendapat hukuman. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Terkadang ada murid seperti ini. Ada murid yang karena dia takut dihukum, dia menunjuk temannya. Oh, si Abu yang melakukan kesalahan, bukan saya. Istilahnya itu lempar batu sembunyi tangan. Jadi mereka takut karena apa itu tadi? Karena dihukum itu menyakitkan, karena tidak nyaman, karena kita takut sama hukumnya. Aduh, aku dihukum karena dua hakim. Seperti itu contohnya. Mereka sudah takut sendiri. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Jangan sampai kita ketika menghukum seorang murid itu anak jadi gak nyaman. Gak nyamannya gimana? Terus dia mereka cari, kayak mau wes dihukum karena guru nih. Wes kalau dia ngacangnya, itu jadi murid merasa dari insecure kalau istilah bahasa Inggrisnya. Nah sekarang perbedaannya dengan penghargaan. Kalau kita melakukan penghargaan atau memberikan reward kepada murid, itu nanti kita tidak efektif. Maksudnya tidak efektif itu gimana Bapak Ibu? Jadi ketika seperti yang saya terangkan tadi, ketika kita memberikan reward kepada mereka, mereka mau melakukannya. Tapi ketika reward itu sudah selesai atau tidak ada, mereka jadi malas melakukan perintah kita. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Contoh, di dalam kelas kita memberikan sebuah pertanyaan. Nah, kebetulan yang bisa menjawab itu hanya anak-anak yang cerdas lah istilahnya. Ada anak yang tidak bisa menjawab, itu nanti ada rasa iri kepada teman mereka yang bisa menjawab. Kata dia Bapak Ibu. Jadi jangan sampai penghargaan itu menimbulkan istilahnya kesenjangan sosial pada murid-murid kita. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Apa itu mematikan kreativitas? Jadi mereka itu tidak bisa berubah. Maunya hanya ketika mendapatkan reward. Mereka tidak mau belajar lebih dalam lagi. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Biasanya kalau kita itu dulu ya, sebelum saya ikut guru penggerak ini, sebelum mendapatkan materi ini, menghukumnya itu dengan sistem ranking. Nanti yang mengumpulkan tugas dahulu mendapatkan nilai A, yang kedua mendapatkan nilai B. Nah, ini contoh hukum dengan sistem ranking. Jadi di sini kesalahan Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan hal seperti itu. Karena apa?
kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Makanya ini diimbaskan ke panjenengan semua. Oke, kita masuk yang pertama yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu yang pertama ada sih positif sama negatifnya. Positifnya anak biasanya mau nurut, tapi negatifnya hanya berlaku dalam jangka pendek mawon. Jadi kalau sudah ya udah mereka tidak mau mematuhinya lagi. Yang kedua, kalau konsekuensi itu perlu monitoring kelanjutan. Kalau tidak dimonitoring, mereka pasti akan apa istilahnya berbedes lagi, nggak mau mematuhi peraturan. Nah, jadi kita harus perlu mengontrol dan memonitoring mereka. Yang ketiga adalah stimulus dan respon. Yang keempat, murid pasti akan menghormati peraturannya, tapi itu tadi juga kalau tidak ada penguatan dan monitoring pasti hanya berlaku dalam jangka pendek saja. Kemudian selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika kita memberikan hukuman dalam konsekuensi itu, pasti mereka tidak akan merenungi, fokus sama mengerjakan hukumannya. Contoh, karena dia tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris, disuruh nulis. Ini nanti ditulis rapat 3 atau rapat 4. Mereka fokus sama hukumannya itu tadi. Kan konsekuensinya tidak mengerjakan PR itu tadi, mereka tidak merenungi kesalahan, tapi fokus dalam mengerjakan tugasnya untuk rapat 4 itu tadi. Sekarang untuk restitusi, ini hal yang baru untuk kita semua Bapak Ibu. Restitusi itu nanti siswa atau murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita membentuk siswa itu memotivasi mereka untuk bisa bertanggung jawab atas perilaku yang sudah mereka lakukan. Pasti ada sebab dan pasti ada akibat. Jadi mereka tahu akibatnya. Jadi mereka pasti akan bertanggung jawab. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini kita ada solve the problem. Kita ada pemecahan masalahnya. Fokus masalahnya apa? Ya diatasi masalahnya yang itu. Pada Bapak Ibu, yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Mereka belajar menghormati dirinya sendiri, menghormati teman-temannya, dan menghormati bapak ibu guru. Yang keempat, teori kontrol. Jadi seperti yang ada di depan tadi, teori kontrol, dia bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa perlu bantuan kontrolan orang lain. Ini nanti otomatis motivasi intrinsik sudah terbentuk ke dalam diri siswa kita. Yang kelima yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka sudah istilahnya membuka pikiran untuk memperbaiki kesalahannya sendiri sehingga bisa mengontrol dirinya. Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke, ada 2 ya, konsekuensi dan restitusi. Nanti di belakang restitusinya masih belajar. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu? Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Jadi restitusi memang hal yang baru saya dapat juga. Konsep disiplin pendekatan restitusi yang pertama, pengertian restitusi sendiri. Ini berdasarkan dosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi kita membantu siswa dalam memecahkan masalah apa yang sedang dimiliki mereka, kita mencari solusinya. Di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka belajar dari kesalahannya itu bisa membentuk motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Di sini memperbaiki hubungan tentunya permasalahan
Contohnya dia bahan kesiangan atau bannya bocor. Nah, di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Selanjutnya yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam melakukan penyelesaian sebuah masalah yang dimiliki siswa kita. Paling bagus dan paling tepat itu menggunakan sistem restitusi. Kita cari akar permasalahannya, kita tawar-menawar dengan mereka, bagaimana jika kamu melakukan ini. Nah, nanti pasti ketemu solusinya dan menimbulkan motivasi prinsip bukan paksaan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter diri mereka, bukan tindakan. Yang terakhir, penguatan dan fokus pada solusi. Di sini tantangan kita sebagai guru mencari penyebabnya, salahnya, mencari kebutuhan apa yang mendasari mereka melakukan untuk mendapatkan sebuah solusi. Kelihatannya ini sudah mau habis. Saya ganti next dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, di sini ada perbedaan contoh dari sebuah restitusi tadi. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi di depan sudah dijelaskan ya, kalau hukuman itu kesannya itu menghardik siswa. Siswa jadi takut lagi. Kalau konsekuensi 1-2 kali oke menjalankan, tapi kalau tidak ada kelanjutannya, pasti mereka melakukan kesalahan lagi. Kalau restitusi kita lihat di sini di depan. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum, contohnya guru menghukum siswa dengan berdiri di depan pintu. Kalau ada siswa yang tidak izin ke kamar mandi, tidak izin ke guru, hukumannya guru menghukum siswa dengan berdiri di depan pintu. Atau gurunya marah. Alhasil apa? Murid menjadi diam dan takut. Jadi jangan sering menggunakan hukuman, karena sekarang hukuman membuat siswa menjadi takut dan terpecah. Maka dia Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Itu konsekuensinya mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Jadi konsekuensi ketika dia tidak mengerjakan PR itu disuruh mengerjakan saat jam istirahat atau menggandakan sebanyak 5 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Biasanya mereka mau menaati peraturannya, jadi menggandakan PR-nya sebanyak 5 kali. Sekarang yang terakhir, contohnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita itu dituntut
bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu Guru contoh video tentang 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Ripon, sudah ada bayangan kita itu ada di posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah karena sebagai teman, pemantau, atau seorang manajer. Nah, di sini saya sajikan juga contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu kalau kita, contohnya itu kalau kita sebagai seorang penghukum, itu biasanya kita ngomong gini, patuhi aturan sekolah, atau kamu nanti akan dapat hukuman, atau berdiri sekarang kamu di depan kelas karena kamu tadi sudah terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, itu contoh kita sebagai seorang penghukum. Kalau contoh membuat merasa bersalah, itu contohnya berapa kali sih guru harus ngomong, kamu itu harusnya seperti ini, masa atau harus diulangi lagi, atau kita terkadang juga bisa ngomong gini, aku itu kecewa loh sama kamu sudah mengecewakanku lagi, terus ini gimana ini? Nah, jadi kita itu istilahnya itu ngelus ke mereka, tapi seolah-olah kita itu memelas kepada mereka. Aku loh sudah percaya sama kamu, tetapi kamu kenapa mengecewakan buatnya untuk mengerjakan PR lagi? Jadi mereka seolah-olah itu merasa bersalah. Itu contoh membuat merasa bersalah. Kemudian contoh as a friend, sebagai teman. Jadi guru itu jangan sebagai penghukum saja, kita juga harus sebagai seorang teman.
kita tentang keyakinan kelas. Sebelumnya belum pernah saya dapatkan juga seperti yang kelas diskusi tadi. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Mungkin kita bertanya-tanya. Kenapa sih kok keyakinan kelas saja bukan peraturan kelas? Kita cobakan di sini. Keyakinan kelas. Nah, apa sih perbedaannya keyakinan dengan peraturan? Kita lihat ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Yang kedua, kenapa kita mempunyai peraturan ketika makan harus cuci tangan ketika kita makan, utamanya ketika kita tidak menggunakan sendok? Monggo, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Monggo Bu Giyanti, bisa dijawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau menurut saya, kita menggunakan helm itu untuk keamanan saat kita berkendara. Apabila kita terjadi kecelakaan, ya tidak mengharapkan ada kecelakaan, tapi untuk berjaga-jaga saja supaya kepala kita aman. Jadi kita sebaiknya menggunakan helm. Demikian Bu Ade. Terus Bu Giyanti. Jadi intinya pada intinya kita menggunakan helm itu bukan karena takut ketilang polisi ya, tapi karena motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Monggo nek berkendara tidak menggunakan helm ketika kita mau dibilang dari ketika kita kecelakaan atau apa-apa, kepala kita masih terlindungi. Jadi kalau hanya mematuhi peraturan lalu lintas karena hukuman itu bukan motivasi intrinsik ya. Jadi kita masih sebuah paksaan, belum kesadaran. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa kita mempunyai peraturan ketika makan harus cuci tangan ketika makan? Monggo, Bu. Apa Pak Budi mau? Monggo Pak Budi. Monggo, jawabannya apa Pak Budi? Kenapa kita harus pijit dulu Pak Budi sebelum makan? Ya, utamanya kenapa kita harus makan, kita sebelum Cuci makan tangan. harus cuci tangan, ya. Nah, karena cuci tangan itu untuk pertama untuk membersihkan tangan kita dari beberapa kotoran yang mungkin di dalamnya ada beberapa kuman atau bakteri yang mengakibatkan kita nanti bisa terjangkit sebuah penyakit. Itu utamanya. Jadi harusnya kita sebelum makan menjaga diri kita yang tidak memakai sendok namanya harus cuci tangan terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Terus Pak, jadi kita harus menghindari kuman-kuman yang ada di tangan kita. Kalau kita tidak pakai sendok itu kan karena tangan kita sudah mau apa-apa ya. Jadi harus steril dulu sebelum kita makan. Bu Ade Nah, boleh menambahkan. Roger, monggo Bu. Iya, kalau saya memahaminya, cuci tangan itu bukan suatu peraturan ya, itu lebih ke diri kita sendiri untuk bagaimana cara kita menjaga kesehatan diri kita dari kuman-kuman dan penyakit-penyakit. Terus jadi itu kan
dan menstabilkan identitas. Manusia itu tidak ada yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nanti ada menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas, validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Di sini itu namanya ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang kita sudah mulai di depan. Apa itu tadi restitusi, segitiga restitusi itu tadi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan yang dimiliki oleh murid kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini saya sajikan sebuah video pengalaman restitusi yang saya lakukan kepada murid saya kemarin 2 anak sih, ada Suci sama David. Di sini saya sajikan satu lawan ya ketika Suci datang terlambat. Monggo videonya bisa diputar. Halo Suci, ya Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kamu tahu nggak kenapa kok dipanggil Bu Ade? Ini dipanggil Bu Ade kenapa yo? Ya Bu Ade, saya tahu karena saya tetap terlambat. Wah, kamu tadi kok bisa terlambat itu loh. Kamu ingat nggak masuknya di sekolahnya itu jam berapa? Tahu Bu, jam masuk di pagi hari itu 7. Terus kenapa kamu tadi kok bisa datangnya jam 7:07? Jadi kan kamu ketinggalan jam pelajaran bahasa Inggris. Ya Bu, saya tahu, saya minta maaf karena hari ini saya datang terlambat. Di sini tuh Bu Ade itu nggak ingin menghukum kamu atau memarahi. Cuma Bu Ade ini ingin memastikan kalau kamu datangnya terlambat, berarti nanti kamu ketinggalan pelajaran apa hari ini jam pertama? Bahasa Inggris Bu. Ya, ngomong-ngomong, mengapa sih Suci hari ini kok datangnya terlambat? Karena saya tadi bangun kesiangan Bu. Malah, kenapa kok bisa bangunnya kesiangan? Alasannya itu apa? Semalam saya main HP sampai jam 12 malam Bu. Saya asik melihat TikTok dan YouTube. Kamu masih lihat TikTok sama YouTube? Ya Bu. Kira-kira menurut Suci, kalau datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa tidak? Tidak Bu. Sudah tahu kan sebenarnya? Sudah Bu. Coba sebutkan beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin apa saja salah satunya. Tidak boleh datang terlambat, memakai seragam lengkap, baju membawa motor, tidak boleh berjalan. Itu dari salah satu keyakinan kelas yang kita buat, Suci telah melanggar salah satunya, yaitu apa Suci? Datang terlambat. Untuk kedepannya, hal apa yang ingin Suci lakukan supaya besok datangnya nggak terlambat lagi? Itu apa? Hal apa? Bangun pagi Bu, besok saya akan memasang alarm jam 5 pagi dan minta dibangunkan oleh Ibu. Kira-kira kapan Suci memulai kegiatan pasang alarm, menyuruh ibu untuk membangunkan? Kira-kira kapan? Besok akan saya mulai Bu. Oke, Bu Ade yakin Suci bisa merubah kebiasaan Suci yang sering datang terlambat. Terima kasih ya Suci, sudah mau dipanggil Bu Ade dan sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ade. Terima kasih sudah mau mencoba untuk berubah menjadi anak yang lebih istimewa lagi. Ya udah, sekarang boleh istirahat sama teman-temanmu. Makasih ya. Oke Bapak Ibu, itu tadi contoh restitusi saya dalam menangani kasus Suci ketika terlambat sekolah. Jadi kita gali kenapa sih dia mau terlambat sekolah, alasannya kenapa, pasti ada alasan. Anak itu membuat kesalahan itu pasti didasari sebuah alasan. Tidak mungkin karena memang disengaja. Jadi kalau mereka benar-benar anak yang luar biasa, tapi biasanya
sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolahan kita, sekolahan SMP Bakti Pelausan. Jadi kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolahan kita yang notabene sekolahan swasta, sekolahan kecil yang ada di pinggiran desa. Semoga kita bersama-sama semangat memajukan sekolah kita SMP Bakti Pelausan, mencerdaskan anak bangsa dan mampu mewujudkan cita-cita mereka. Demikian ya Bapak Ibu, ini sekilas ada dokumentasi bersama anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikian video pengimbasan budaya positif yang saya lakukan di lingkungan SMP Bakti Pelausan. Di sini saya juga menyajikan beberapa testimoni dari rekan sejawat saya yang ada di SMP Bakti Pelausan. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ferry Irawan, guru bahasa Inggris SMP Bakti Pelausan. Di sini saya ingin memberikan testimoni tentang pengimbasan budaya positif yang dilakukan Bu Ade di SMP Bakti Pelausan. Menurut saya, dari hasil presentasi yang dilakukan oleh Bu Ade, kita sebagai seorang pengajar harus mampu membentuk budaya positif yang ada di lingkungan sekolahan kita. Dan harus mampu membentuk siswa menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Prasetya. Saya mengajar PJUK di SMP Bakti Pelausan. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Ade. Menurut saya, budaya positif harus benar-benar kita terapkan dalam proses belajar mengajar. Karena dengan menerapkan budaya positif, kita mampu membangun motivasi intrinsik yang ada pada anak didik. Di dalam pengimbasan yang dilakukan Bu Ade, saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi. Ke depan saya mampu menerapkan kepada anak didik yang memiliki sebuah masalah, sehingga saya bisa memahami apa alasan dibalik masalah tersebut dan bagaimana mencari solusi terbaik untuk mereka. Sekian testimoni dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan aksi nyata modul 1.4 saya tentang menyebarkan pemahaman dan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Bakti Pelausan. Terima kasih. Salam guru penggerak angkatan 7. Tetap semangat